Ini penyebabnya kenapa bisa menggelembung kayak gini. Oke, ini cuma ada satu faktor ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam tutulayang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Jadi teman-teman bisa cek video-video pembahasan yang lainnya. Di situ gue banyak ngejelasin mengenai tips dan juga trik dalam buat martabak ya, supaya martabak itu berhasil. Oke, pada video pembahasan kali ini gue ngejelasin mengenai kegagalan dalam buat martabak, yaitu martabak menggelembung ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh martabak pemula atau yang belum tahu tekniknya. Kenapa sih martabak itu ketika dimasak menggelembung? Nah, jadi gue ngasih tahu yang pertama gue ngasih tahu contoh gambarnya seperti apa. Terus juga yang kedua gue ngasih tahu penyebabnya itu apa aja yang bisa membuat martabak itu menggelembung. Dan yang ketiga gue ngasih solusinya. Jadi gimana caranya biar martabak itu nggak menggelembung lagi. Oke, jadi buat teman-teman bisa disimak sampai video selesai. Oke, selanjutnya gue ngejelasin mengenai kegagalan martabak, yaitu di sini martabaknya ini ya menggelembung ya. Nah, ini contoh gambarnya menggelembung. Nah, di sini juga sama menggelembung. Di sini udah adonannya udah keras ya. Ini juga sama nih, di sininya menggelembung, adonan udah sebagian keras. Nah, yang ini juga sama, di bagian bawah sininya nih menggelembung. Nah, tapi di sini udah keras duluan. Nah, ini juga sama nih, yang bagian ini menggelembung ya. Nah, ini menggelembung. Oke, ini tadi contoh-contoh dari martabak ya. Martabaknya menggelembung. Nah, ini selanjutnya adalah penyebabnya. Ini penyebabnya kenapa bisa menggelembung kayak gini. Oke, ini cuman ada satu faktor ya. Jadi bisa menggelembung kayak gini itu faktor utamanya adalah ketidaksesuaian antara panas loyang dengan timing penuangan adonan. Nah, jadi loyangnya ini masih dingin, meskipun kalau dipegang pakai tangan sih emang udah panas. Cuman kalau untuk dalam buat martabak ini masuk kategori dingin. Terus adonan sudah dituang ke dalam loyang. Kira terjadilah seperti ini. Terus penjelasan detailnya gimana bang? Nah, yang bisa nyebabin kayak gini, ada menggelembungnya kayak gini, itu dari baking powder dan juga baking soda ya. Nah, dari baking powder dan juga baking soda ya. Ini gue sodanya Asahi ya. Oke, kalau ini gue pakai soda Hercules. Oke, ini yang soda Hercules-nya. Nah, itu bisa menggelembung kayak gini itu dari reaksi baking soda dan juga baking powdernya. Kalau misalkan adonan terigu kayak gini tanpa pengembang, baking soda dan juga baking powder, maka yang terjadi adalah seperti empleng. Mungkin teman-teman ada yang tahu empleng seperti apa ya. Jadi adonan entah dari terigu atau dari sagu ya, kayaknya dari terigu, terus dikasih parutan kelapa, nah dimasak. Nah, nanti jadinya kayak gini, kayak empleng. Tapi empleng itu nggak ada gelembung kayak gini karena emang nggak dikasih baking powder dan juga baking soda. Mungkin yang udah pernah buat pasti tahu lah. Nah, ini bisa menggelembung kayak gini, ini dari baking powder dan baking soda. Nah, jadi penjelasan detailnya adalah baking powder dan juga baking soda
yang ini ya, baking powder atau baking soda. Nah ini dia bereaksi di titik didih tertentu. Sayangnya dalam buat martabak itu titik didihnya berbeda-beda setiap loyang karena bahan pembuatan berbeda-beda. Makanya kenapa dalam buat martabak itu kalau udah berjualan itu jarang yang namanya pakai termogan ya. Jadi termometer buat ngukur suhu di loyang. Kebanyakan pakai feeling, atau kalau biasa gua ngajarin sih di video-video itu pakai air. Jadi menurut gua untuk cara yang lebih mudah itu pakai air. Semua itu harus ada namanya patokan ya. Nah dalam menentukan panas loyang ini harus yang namanya pakai patokan. Kalau gua dikasih kalau gua sih ngasih taunya pakai air ya. Meskipun pakai gula bisa, atau yang udah sering itu pakai tangan ya. Cuman kalau pakai tangan untuk pemula terlalu sulit ya. Gua saranin pakai air. Nah ketika ditetesin ke loyang airnya itu, kalau misalkan reaksinya itu lama menghilang, jadi kayak di air itu masih mendidih gitu kan, jadi keluar gelembung-gelembung ketika air ke loyang, itu tandanya loyang masih dingin. Tapi kalau misalkan ketika ditetesin airnya menghilang cepat, nah itu tandanya loyang udah pas. Tapi kalau misalkan loyangnya airnya itu jalan di loyang, itu loyang terlalu panas. Oke, tadi gue udah ngejelasin mengenai galan dalam buat martabak ya. Gue udah ngasih tahu penyebabnya apa, martabak itu bisa menggelembung ya. Jadi itu kan masih ada penyebabnya dan teman-teman bisa praktekkan. Jadi jangan sampai ketika udah kasih tahu penyebabnya, teman-teman masih mengulangi lagi. Nah ini gue jamin sih bisa berhasil ya kalau misalnya ikuti saran-saran dari gue. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.